Kamu kan karyawan di suatu perusahaan. Kamu tahu nggak berapa rupiah pajak yang kamu bayar ke negara setiap bulannya? Banyak dari kita yang nggak tahu, kan? Sudah jadi kewajiban kantor untuk menghitungnya. Tapi ini uang kan uang kita. Seharusnya kita tahu kantor tempat kita bekerja menghitung dan memotong pajak setiap bulannya dari penghasilan kita berapa. Mau tahu cara menghitung pajak penghasilan kamu? Simak video ini sampai habis ya. Halo, jumpa lagi dengan ZM Konsultan. Kali ini saya akan buat sebuah kasus di mana kondisinya saya buat sedemikian mirip dengan kondisi yang dialami oleh para karyawan. Misal, Pak Andi bekerja sebagai manajer operasional di PT Tanjung Kimpul, berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Istri statusnya sebagai ibu rumah tangga. Pada tahun 2023, setiap bulannya Pak Andi menerima penghasilan yang terdiri dari gaji pokok 13 juta rupiah per bulan, tunjangan makan 880 ribu rupiah per bulan, tunjangan transportasi 660 ribu rupiah per bulan. Nggak cuma itu, PT Tanjung Kimpul mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga terdapat iuran yang harus dibayarkan, yaitu premi jaminan kesehatan 4% dari gaji pokok, yaitu Rp540.000 dibayarkan oleh perusahaan, dan 1% dari gaji pokok Rp130.000 dibayarkan oleh karyawan. Premi jaminan kecelakaan kerja 0,24% dari gaji pokok, yaitu Rp31.200 dibayarkan oleh perusahaan. Premi jaminan kematian 0,3% dari gaji pokok, Rp39.000 dibayarkan oleh perusahaan. Premi jaminan hari tua 3,7% dari gaji pokok, yaitu Rp481.000 dibayarkan oleh perusahaan, dan 2% dari gaji pokok, yaitu Rp260.000 dibayarkan oleh Pak Andi sebagai karyawan. Setiap tahun, PT Tanjung Kimpul akan memberikan tunjangan hari raya atau THR sebesar 1 kali gaji pokok, yaitu Rp13 juta, dan setiap akhir tahun akan memberikan bonus kinerja sebesar 2 kali gaji pokok, yaitu Rp26 juta. Selain itu, Pak Andi juga sudah memiliki usaha yang sudah digelutinya selama bertahun-tahun. Artinya, usahanya ini sudah menjadi usaha tetap. Dia berjualan motor bekas atau showroom motor bekas. Peredaran usaha atau omset dari showroom tersebut selama 1 tahun di tahun 2023 sebesar Rp2.300.000.000. Untuk mengamankan asetnya, Pak Andi memiliki simpanan berupa deposito di bank sebesar Rp1 miliar, di mana bunga deposito yang diberikan oleh bank adalah 4% per tahun. Pertanyaannya, berapa pajak yang harus dibayar oleh Pak Andi selama tahun 2023? Berapa pajak yang dipotong dan dibayarkan oleh PT Tanjung Kimpul sebagai pemberi kerja? Dan berapa pajak yang harus dibayar sendiri oleh Pak Andi? Baik, kita akan mulai pembahasannya ya. Pertama, kita akan hitung total penghasilan Pak Andi sebagai manajer operasional di PT Tanjung Kimpul selama tahun 2023. Ingat, setiap menghitung penghasilan, totalkan selama 1 tahun ya. Penghasilan bruto Pak Andi selama setahun, gaji pokok 13 juta dikali 12 bulan sama dengan 156 juta. Tunjangan makan 880.000 dikali 12 bulan sama dengan 10.560.000. Tunjangan transport 660.000 dikali 12 bulan, 7.920.000. Jaminan kesehatan 540.000 dikali 12 bulan sama dengan 6.480.000. Jaminan kecelakaan kerja 31.200 dikali 12 bulan, 374.400. Jaminan kematian 39.000 dikali 12 bulan sama dengan 468.000. Lalu THR 13 juta dan bonus kinerja 26 juta. Sehingga total penghasilan bruto Pak Andi selama setahun adalah Rp220.802.400. Coba kita perhatikan di soal. Di sini ada premi jaminan hari tua yang dibayarkan oleh perusahaan.
Pertanyaannya, kok beda sih premi jaminan hari tua dengan premi jaminan kesehatan atau premi jaminan kecelakaan kerja? Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per Strip 16 garis miring PJ 2016 pada pasal 8 ayat 1 huruf C menyebutkan tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yang C ya, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Artinya, iuran pensiun ataupun iuran hari tua ataupun iuran jaminan hari tua itu tidak termasuk dalam pengertian penghasilan dipotong PPh pasal 21. Kok gitu? Kok beda sih dengan premi jaminan kesehatan atau kecelakaan kerja? Nah, filosofinya adalah jaminan kecelakaan kerja sifatnya adalah mengganti atau mengalihkan risiko. Kita hanya akan mendapatkan manfaat apabila terjadi risiko. Misalnya nih, sakit dirawat di rumah sakit. Yang akan kita dapatkan hanyalah penggantian biaya selama menjalani perawatan di rumah sakit. Tidak ada penambahan penghasilan atau kemampuan ekonomis. Tidak ada pajak yang harus dibayar pada saat kita mendapatkan penggantian risiko tersebut. Jadi, yang dianggap penghasilan adalah ketika kita dibayarkan premi oleh pemberi kerja dan dikenakan pajak saat diperolehnya penghasilan. Lain halnya dengan jaminan pensiun atau jaminan hari tua. Kita akan mendapatkan penambahan penghasilan atau kemampuan ekonomis pada saat mencapai usia pensiun. Misalnya, mendapatkan jaminan hari tua sebesar 500 juta. Nah, pada saat kita mendapatkan 500 juta tersebut, kita akan dipotong pajak oleh pengelola dana pensiun atau hari tua tersebut. Sehingga, agar tidak terjadi double pengenaan pajak atas penghasilan yang sama, penghasilan premi jaminan pensiun atau jaminan hari tua tidak dimasukkan dalam penghasilan untuk perhitungan PPh pasal 21. Jadi, premi jaminan hari pensiun di soal ini tidak termasuk atau tidak dimasukkan dalam perhitungan penghasilan bruto ya. Baik, setelah kita tahu berapa total pajak Pak Anies selama 1 tahun, sekarang mari kita hitung berapa pajak yang terutang. Di sini penghasilan brutonya 220.802.400. Nih, sebagai pengurangnya, biaya jabatan. Besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta rupiah per tahun. Jika 5% dikalikan 220 juta, hasilnya di atas 6 juta. Maka, nilai biaya jabatan yang dapat jadi pengurang adalah nilai maksimal yaitu 6 juta rupiah. Lalu, pengurang berikutnya adalah premi jaminan hari tua yang dibayarkan oleh karyawan. Di sini kan Rp260.000 dikali 12 bulan, hasilnya Rp3.120.000. Total pengurang menjadi Rp9.120.000. Penghasilan netonya, yakni penghasilan bruto yang Rp220.802.400 dikurangi Rp9.120.000, hasilnya adalah Rp211.682.400. Lalu penghasilan tidak kena pajak. Di sini kalau kita lihat tabelnya, Pak Andi ini berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Maka PTKP-nya menjadi Rp60.500.000, sehingga penghasilan kena pajaknya Rp211.682.400 dikurangi PTKP Rp67.500, hasilnya adalah Rp144.182.400. Nah, sekarang kita hitung pajak yang terutangnya. Kalau lihat di tabel, tarif untuk pengenaan PPh-nya adalah seperti ini. Jadi, kita kalikan saja 5% dikali 60 juta, hasilnya adalah Rp3 juta. Lalu 15% dikali 84.182.400. Dari mana nilai ini? Ini berasal dari penghasilan kena pajak yang 144 juta ini dikurangi yang pajak sudah dihitung tadi 60 juta. Artinya 144.182.400 dikurangi 60 juta, hasilnya adalah 84.182.400. Dikalikan 15% menjadi Rp12.627.360. Maka pajak terutang selama tahun 2023 sebesar Rp15.627.360. Pajak yang dipotong selama tahun 2023 adalah Rp15.627.360.
Jika kita bagi menjadi 12 bulan, maka pajak yang dipotong setiap bulannya adalah Rp1.302.280. Jadi, PT Tanjung Kimpul telah melakukan pemotongan pajak Bapak Andi sebesar Rp1.302.280 per bulan atau Rp15.627.360 per tahun. Belum selesai, masih ada pajak yang harus kita hitung, yaitu pajak atas penghasilan dari usaha jual beli sepeda motor bekas atau showroom motor bekas, dan pajak atas bunga deposito. Sekarang kita hitung dulu pajak atas penghasilan dari showroom motor bekas. Berdasarkan pasal 56 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Nah, di peraturan pemerintah sebelumnya, yakni PP Nomor 46 Tahun 2013, Pasal 2 ayat 2 menyebutkan, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Jadi, cukup mudah menghitung PPh final dari usaha showroom motor bekas, yaitu sebesar 0,5% dikali Rp2.300.000.000 sama dengan Rp11.500.000 per tahun. Sebagaimana kita ketahui, PPh final atas kegiatan usaha ini terutang setiap bulan ya. Jadi yang benar adalah berapa omset usaha dalam sebulan, lalu dikalikan 0,5% dan disetorkan ke kas negara paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. Dan terakhir, menghitung pajak penghasilan dari bunga deposito. Sebagaimana kewajiban pemberi kerja dalam menghitung dan memotong PPh atas penghasilan karyawan, pihak bank pun diwajibkan melakukan perhitungan dan pemotongan terhadap nasabahnya yang memiliki penghasilan atas bunga tabungan atau deposito. Sehingga, dalam hal ini, pihak bank wajib melakukan pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga depositonya Pak Andi sebesar 20%. Di mana, dalam hal ini penghasilan bunga deposito Pak Andi adalah 4% dikali 1 miliar sama dengan 40 juta rupiah per tahun. Sehingga pajak final yang dipotong bank sebesar 20% kali 40 juta sama dengan 8 juta rupiah. Kesimpulan akhir untuk menjawab pertanyaan di awal video, berapa pajak yang harus dibayar oleh Bapak Andi selama tahun 2023? Jawabannya adalah Rp15.627.360 ditambah Rp11.500.000 ditambah Rp8 juta sama dengan Rp35.127.000. Berapa pajak yang dipotong dan dibayarkan oleh PT Tanjung Kimpul sebagai pemberi kerja? Jawabannya adalah Rp15.627.360. Berapa pajak yang harus dibayar sendiri oleh Bapak Andi? Jawabannya adalah Rp11.500.000. Nah, seperti itulah cara perhitungannya. Jadi, setelah kita menonton video ini sampai akhir, kita jadi tahu bagaimana cara kita untuk menghitung pajak penghasilan kita. Jangan lupa subscribe ya. Ingat, pajak aman, hidup nyaman. Jika ada pertanyaan atau konsultasi masalah perpajakan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih, salam sukses.